Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yini Dayani dengan NIM 22650024 dari kelas A. Pada video ini saya akan mereview materi ke-7 mata kuliah manajemen proyek dengan judul Project Cost Management. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek IT memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan antara 180% sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Pertama, planning cost management, yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Kedua, estimating cost, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget, mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Terakhir, controlling cost, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Contohnya ada di sini. Planning, prosesnya plan cost management, output cost management plan, prinsip dasar manajemen biaya. Pertama, profit atau keuntungan. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Kedua, margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. 3. Siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Kelima, biaya atau manfaat. Yang nyata adalah biaya atau manfaat yang didapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah, dan biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sudah diukur dalam istilah moneter. Keenam, biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek, dan biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen ini adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kedua, perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Keempat, pemodelan parametrik, menggunakan karakteristik dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Keempat, alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran ini melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu, yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantau kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, dan menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya ini. Earned Value Management ini adalah alat ukur untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM ini harus dibuat terlebih dahulu baseline. Dengan baseline, dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak.
Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan IFM ini dapat optimal. Istilah-istilah dalam IFM: Planned Value, yaitu rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kedua, Actual Cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Lalu, Earned Value adalah estimasi nilai kerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Lalu ada Cost Variance, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Lalu ada Schedule Variance, itu variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Lalu ada Cost Performance Index, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Lalu ada Schedule Performance Index, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Oke, ini saja review materi ke-7 dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.